Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ririn dan Ibu Friska selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran IPA, dan yang saya banggakan rekan-rekan pendidikan IPA angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengantar Evaluasi Pembelajaran IPA. Adapun tujuan penulisan makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep dasar evaluasi pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran IPA. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran IPA. Adapun untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama dari segi evaluasi, dalam suatu proses belajar mengajar terdapat kegiatan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar itu telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau belum. Dengan kata lain, proses belajar mengajar belum diketahui berhasil atau tidaknya sebelum dievaluasi. Kemudian evaluasi sendiri harus diperlukan dalam proses belajar mengajar. Menurut Pratiwi dan Rossi tahun 2023, evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan mengevaluasi kecocokan materi yang diajarkan. Dari pembelajaran IPA-nya, proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Kemudian IPA juga merupakan pengetahuan ilmiah yaitu pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah dengan ciri yaitu objektif, metodik, sistematis, universal, dan tentatif. Kemudian untuk konsep dasar evaluasi pembelajaran, di sini evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelijensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik. Kemudian untuk langkah-langkah pokoknya menurut Lukman tahun 2015 yang terdiri dari perencanaan, kemudian pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan interpretasi data. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan dapat memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran dan dapat dijadikan dasar untuk proses pembelajaran selanjutnya. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Wardani tahun 2019 tentang pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP yang dinilai cukup efektif itu berdasarkan evaluasi model CIPP atau konteks input, proses, dan produk. Kemudian dalam evaluasi ini ada 3 istilah yang kadang orang masih belum bisa membedakan ya. Yang pertama itu istilahnya pengukuran. Pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan suatu penilaian. Kemudian ada assessment atau assessment adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Jadi hampir-hampir mirip artinya dengan evaluasi. Cuman bedanya kalau asesmen itu tidak sampai mengambil keputusan. Sedangkan untuk evaluasi sendiri atau evaluation itu
Dari sisi terminologisnya ada beberapa definisi yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, evaluasi itu adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. Yang kedua, kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistemik, dan terarah berdasarkan atau tujuan yang jelas. Yang ketiga, evaluasi sendiri adalah proses penentu nilai berdasarkan data kuantitatif hasil dari pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi antara pengukuran, asesmen, evaluasi ini saling berhubungan. Kemudian untuk tujuan evaluasi pembelajaran itu ada 3 di sini yang saya lampirkan. Yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud yaitu meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun penilaian itu sendiri, sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Jadi tujuan evaluasi ini salah satunya adalah untuk membuat keputusan berdasarkan data yang telah diambil pada saat pengukuran dan penilaian. Kemudian dari fungsinya sendiri, jadi tujuan dan fungsi itu beda ya. Menurut fungsi evaluasi itu menurut Asrul dan kawan-kawan tahun 2022 memiliki 4 fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai penilaian berfungsi selektif. Artinya guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua, penilaian itu berfungsi sebagai diagnostik ya, yaitu guru mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, maka akan lebih mudah dicari untuk mengatasinya. Dicari cara untuk mengatasinya. Kemudian penilaian juga berfungsi sebagai penempatan. Sekelompok peserta didik yang mempunyai hasil penilaian yang sama itu akan berada dalam kelompok yang sama. Jadi biasanya kalau di kelas itu sebelum ada pengelompokan ya berdasarkan penilaian atau tes biasanya. Terus dijadikan sebagai evaluasi juga. Kemudian penilaian juga berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi dari penilaian dimaksud adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program itu dikatakan berhasil. Kemudian untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini ada 9 prinsip. Yang pertama, prinsip berkesinambungan. Maksud prinsip ini adalah kegiatan evaluasi itu dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi enggak hanya sekali saja dia dilaksanakannya kontinu atau berkesinambungan. Yang kedua, prinsip itu menyeluruh atau komprehensif. Artinya prinsip ini dalam melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir, yaitu aspek berpikir yaitu domain kognitif, kemudian aspek nilai atau sikap itu domain afektif, maupun aspek keterampilan atau domain psikomotorik yang ada pada masing-masing peserta didik. Jadi yang dievaluasi itu ketiga aspek ini, ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya peserta didik. Kemudian untuk prinsip yang ketiga yaitu objektif. Artinya evaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bersifat emosional dan irasional. Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip validitas. Artinya kesahihan atau
yaitu bahwa evaluasi yang digunakan itu benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip penggunaan kriteria. Pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan standar mutlak maupun dengan relatif. Kemudian yang keenam, prinsip kegunaan. Evaluasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pendidik. Prinsip yang ketujuh, ada prinsip praktibilitas, yaitu evaluasi harus bersifat praktis, mudah dilaksanakan, dan mudah diadministrasikan. Yang kedua, itu prinsip mendidik. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi siswa yang memberikan sumbangan positif bagi siswa. Dan yang terakhir adalah prinsip terbuka. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa prosedur evaluasi itu ada kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Untuk kesimpulannya dari pembahasan tadi, yang pertama, evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar. Yang kedua, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, penggunaan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran sangat penting dalam penyusunan sebuah evaluasi pembelajaran IPA. Ya, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Apabila ada masukan atau ada kritikan, saya terima dengan terbuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada rekan-rekan yang lain yang ingin memberikan saran atau pertanyaan. Langsung ke Bu Nelly atau diskusi, Bu? Gimana Bu Priska? Enaknya gimana Bu? Bu Nelly dulu kali ya. Oh iya, oke. Ke Bu Nelly kalau gitu, langsung ke Bu Nelly. Yang punya pertanyaan untuk hasil atau paparan dari Bu Fatmi, silakan di-keep dulu. Nanti baru di-open. Kayak orderan kan? Open order. Nah iya, makanya. Mau lebaran gini banyak orderan kue, makanan, minuman. Monggo, silakan Bu Nelly. Halo, Iya tuh, oh, Bu. kedengeran? Kedengeran dong. Oh iya. Walaupun ngantuk tetap berusaha on, Bu. Iya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ririn dan Ibu Priska selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran IPA serta rekan-rekan mahasiswa S2 Pendidikan IPA yang saya banggakan. Izinkan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Penilaian Autentik dalam Pembelajaran IPA. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama ingin mengetahui apa sih penilaian autentik itu. Yang kedua, karakteristik penilaian autentik pada pembelajaran IPA. Yang ketiga, prinsip penilaian autentik pada pembelajaran IPA. Yang keempat, ciri-ciri penilaian autentik pada pembelajaran IPA. Yang kelima, jenis penilaian autentik pada pembelajaran IPA.
Baiklah, pendidikan ilmu pengetahuan alam memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang alam semesta, fenomena alam, dan prinsip-prinsip ilmiah yang mendasar. Pembelajaran IPA tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan fakta-fakta ilmiah, tapi juga untuk melatih siswa dalam berpikir kritis, menemukan pola, dan memecahkan masalah di dunia nyata. Sehingga dibutuhkan penilaian autentik yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan alam melalui tugas-tugas atau proyek-proyek yang mirip dengan situasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi penilaian autentik ini pertama yang saya tahu ini penilaian yang ditekankan pada kurikulum 2013. Sedangkan menurut Komarudin, penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan oleh guru, dilakukan seobjektif-objektifnya, senyata-nyatanya atau sebenar-benarnya dalam konteks kehidupan nyata, sehingga hasil penilaian menjadi lebih akurat. Sedangkan menurut Sani, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang melibatkan peserta didik dalam persoalan yang berguna atau pertanyaan penting sehingga peserta didik harus menggunakan pengetahuan untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif. Dari beberapa pengertian di atas, dapat saya simpulkan bahwa penilaian autentik adalah upaya yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi tentang segala hal yang mengenai kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai peserta didik, baik kompetensi pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan psikomotor selama melakukan proses pembelajaran. Adapun karakteristik penilaian autentik dalam pembelajaran IPA, yang pertama itu karakteristik yang pertama yaitu bisa digunakan untuk formatif ataupun sumatif. Maksudnya di sini adalah bahwa penilaian autentik ini dapat dilakukan untuk mengukur satu capaian pembelajaran atau satu kompetensi dasar, ataupun bisa digunakan untuk mengukur sumatif dalam satu semester untuk mencapai KI ataupun standar kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi bukan hanya mengingat fakta. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Sedangkan prinsip-prinsip penilaian autentik menurut Kunandar, yang pertama itu adalah objektif. Objektif di sini artinya adalah bahwa penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Terus, yang kedua, prinsipnya adalah terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, harus transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, artinya berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang keenam, yaitu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama itu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk untuk pembelajaran IPA, karena pembelajaran IPA sendiri tidak hanya membelajarkan konsep, tapi proses dan produk atau hasilnya. Artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua, dilaksanakan selama, baik itu sebelum ataupun pas pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses dan kemampuan peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran ataupun selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik,
harus menggunakan berbagai teknik penilaian dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keempat, tes hanya salah satu alat penginput data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian, peserta didik terdapat penilaian terhadap peserta didik, pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Artinya mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Adapun jenis-jenis penilaian autentik, yang pertama itu adalah penilaian proyek. Penilaian proyek di sini maksudnya adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Maksudnya di sini adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Karena IPA tadi tidak hanya mengajarkan konsep, tapi juga proses. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Maksudnya di sini adalah bahwa penilaian sampel karya siswa terbaik dari setiap KD ataupun setiap capaian pembelajaran untuk mendeskripsikan capaian tersebut dalam satu semester. Yang keempat yaitu tes tertulis. Yang kelima yaitu jurnal. Jurnal di sini adalah merupakan tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan tentang makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menanggapi paparan dari Bu Fatmi maupun dari Bu Nelly. Resen. Di sini nggak bisa resen ya? Itu jimit ya masnya. Bisa Bu, bisa. Silakan. Ibu, saya ya Bu ya. Oke, Pak Anu. Udah sehat, Pak? Udah tuh. Alhamdulillah. Sakit apa Resen tuh, Pak? ya. Gimana Bu? Sakit apa? Saya. Mm-mm. Ini loh Bu, saya kena kolesterol. Terus Dada saya sakit gitu loh Bu, sering sakit gitu. sesak napas. Kebanyakan tugas, Ya. Pak. Ya kalau kolesterol katanya ke jantung katanya Bu. Oh, gitu. Ya, padahal Pak Anu nggak gemuk ya, maksudnya nggak yang. Ya makanya, iya. Tapi Mungkin benar saya berarti kurang- benar. Nggak pernah olahraga saya. Nah, itu Saya jawabannya. Iya. Jadi kolesterol tidak identik dengan orang yang gemuk atau kurus karena itu ibaratkan pipa aliran peredaran darahnya itu terhambat gitu ya karena pada Iya. nempel-nempel di kulit darah. Jadi walaupun kurus juga tetap berpeluang. Yang penting kebiasaan Sehat, hidup Pak. sehat. Ya, Ya, amin. betul. Sehat Lanjutkan semuanya. Bu ya. Oke, monggo. Tadi dikemukakan oleh dua pemateri yang saya ingin tahu sejauh ini untuk kurikulum Merdeka kan kita ditekankan untuk melakukan penilaian formatif. Tetapi dalam kenyataannya saya sendiri setelah belajar itu belum menemukan format yang paling efektif penilaian itu untuk diterapkan di kelas. Mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai format yang paling bagus atau bagaimana yang sudah diterapkan, nanti coba bisa di-share atau dikemukakan mungkin pada
Bu Ririn dan Bu Friska juga bisa memberikan pengarahan tentang penilaian formatif atau ininya template lah ya, template-nya itu semacam apa, formatnya itu yang paling bagus dan paling efektif itu semacam apa. Itu saja, Bu. Ini nanyanya ke kami apa ke yang presentasi nih? Ya, semuanya, Bu. Kita kan Ayo, belajar. mau Cun jawab. Buat Bu Ririn, Bu, ini pertanyaannya. Waduh, yang presentasi itu kan Pas ini Bu presentasi Fatmi. formatif ini jawab Ya, pertanyaannya. nggak ada bahannya nih. Pertanyaannya ini untuk Formatif yang siapa? presentasi formatif besok. Belum. Presentasi, Oh, Bu. besok Iya. besok siapa? Belum. Besok siapa? Siapa besok yang sumatif Siapa yang formatif? sumatif tuh? Bu Kiki. Mbak Kiki. Mm-mm. Siapkan Bu Kiki. Jadi ketawa dia. Kayaknya ke Bu Kiki berarti, Pak. Masalahnya tadi kan ada disinggung tentang penilaian. Nah, penilaian itu kan termasuk formatif itu di dalamnya. Penilaian formatif dan sumatif tadi udah disinggung. Jadi ya saya terbesit itu karena penilaian formatif yang saya lakukan itu kok ternyata kok masih banyak yang kurang gitu loh. Nah, Bapak formatifnya yang Bapak lakukan apa? Yang sudah Bapak lakukan untuk penilaian formatif contohnya seperti apa? Saya kan kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan membedakan karakter gaya belajar siswa. Ada yang hobi membaca, ada yang hobi praktek, ada yang hobi pakai itu Bu apa? Kemarin yang saya presentasikan itu pakai lab maya itu loh Bu. Oh, Nah, iya. pakai laptop begitu. Nah, ternyata dalam prakteknya itu susah, tetapi dalam akhirnya itu sebenarnya mengena sebenarnya. Tetapi yang saya mengalami kendala itu tentang penilaiannya itu untuk mengkontrol siswa itu sangat susah itu. Saya harus ke sana sini. Jadi coba benar. Jadi yang efektif itu yang semacam apa gitu loh. Oh, gitu. Nanti ada Formatnya juga kaitannya. Bu, formatnya ribet juga formatnya. Oke. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya, Bapak Ibu ya. Definisi dari evaluasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Fatmi, namun masih ada masih ada ketersinggungan. Nah, saya coba begini. Pasti kita semua sudah pernah belanja online ya, beli di Shopee. Benar nggak? Setelah beli di Shopee, Bapak Ibu diminta untuk apa sih? Memberikan apa? Penilaian. Bintang. Penilaian toko ya. Memberikan penilaian. Bintang. Oke. Dalam penilaian itu biasanya apa yang Bapak Ibu beli, kemudian ada pertanyaan nggak? Misalkan pada saat mau beli yang dibeli baju dengan yang dibeli makanan, pertanyaan untuk mengisinya itu sama nggak? Beda Bu. Beda kan? Kemudian Bapak Ibu nilai nih, ada yang kasih bintang 4, ada yang kasih bintang 5 gitu, sehingga terjadilah kesimpulan dan itu diterima oleh si owner punya toko gitu kan ya. Nah, Iya. dari penilaian-penilaian yang Bapak Ibu lakukan itu jadi untuk sebagai bahan untuk mereka melakukan perbaikan, evaluasi diri. Sesungguhnya evaluasi itu include ke semua proses dalam kalau kaitannya dengan pembelajaran itu mulai dari perencanaan sampai dengan akhir. Kalau yang tadi itu dari awal dia mulai dari nanya tentang pengirimannya, kemudian kualitas barang yang diterima oleh klien, kemudian baik atau buruk, kalau baju ukurannya pas, kebesaran, kekecilan, warnanya cocok atau enggak, itu semua kan diberikan komentar ya. Tidak hanya nilai rating tapi juga diminta komentar dan bukti. Nah, itu termasuk kegiatan penilaian. Sehingga evaluasi itu di dalamnya include dengan penilaian. Untuk bisa melakukan penilaian, Bapak Ibu harus memiliki yang namanya instrumen. Instrumen itu dibuat sesuai dengan target yang mau dicapai. Untuk bisa membuat instrumen, Bapak Ibu terlebih dahulu menyiapkan yang namanya kisi-kisi. Di kisi-kisi itu yang mau diukur apa?
oh saya mau misalkan kalau yang di Shopee itu misalkan saya mau mengukur kepuasan pelanggan terhadap kualitas barang. Oke. Kriteria kepuasannya itu apa? Dia kalau nanya barang ukurannya oh sesuai tidak, berarti ada aspek ukuran. Kemudian dari segi warna itu kan aspek-aspek yang akan ditanyakan. Begitu juga dengan pendidikan, kaitannya dengan pembelajaran kita. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menilai tentang kolaborasi atau misalkan kaitannya berpikir kritis dari peserta didik, nah itu indikator-indikator dibikin lagi kriterianya. Dia dikatakan baik kalau apa? Ada rubriknya lagi. Itu sehingga pada saat melakukan atau membuat instrumen itu harus runut dulu. Kita menentukan dulu yang mau diukur secara umumnya apa, kemudian kita breakdown lagi aspek-aspeknya apa, kemudian kalau udah nih saya mau menanyakan tentang kualitas barang, misalkan kayak tadi tuh dengan 3 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan itu dikasih bintang 4 kalau apa, 3 kalau apa, 2 kalau apa, dan seterusnya. Nah itu berarti masuk ke dalam kisi-kisi. Jadi nanti bikin kisi-kisi untuk penilaian terhadap aspek yang ditanyakan itu. Jadi Bapak Ibu mendapatkan nilai nanti mengatakan oh peserta didik saya itu bisa melakukan atau mereka bisa berpikir kritis. Karena apa? Oh ini loh berdasarkan indikator untuk kemampuan berpikir lancarnya atau berargumentasinya mendapatkan poin misalkan rata-rata 80. Dari mana sumbernya? Itu kan bisa dapat angkanya itu berdasarkan kisi-kisi yang Bapak Ibu buat. Dapat nilai 5 kalau apa, 3 kalau apa, 2 apa. Jadi bukan tentang kalau misalkan dalam penilaian itu Bapak Ibu membuat nilainya 80 sampai 90 itu baik. 90 sampai dan seterusnya yang dengan kriteria segitu. Pertanyaannya kalau misalkan dia memperoleh nilainya 84 masuk bedanya dengan yang dengan 89 apa? Gitu. Maka akan lebih baik dengan rentang yang 1 2 3 4 5. Dikatakan 5 kalau karakteristiknya memenuhi kriteria apa saja? 1 2 3 4. Saya rasa Bu Fatmi tahu lah. Di Mandiri juga kalau dalam penilaian ada ya Bu ya. Setiap tahun Ibu juga pernah nilai kan ya. PL. Nah ya benar. Untuk PL itu kan hasil keputusannya apa. Dari hasil evaluasi itu memberikan keputusan apa. Itu kalau evaluasi. Jadi dikasih PL 1 kalau dia memenuhi kriteria apa. Nah untuk tahu dia memenuhi kriteria apa kan sebelumnya pimpinan di atasnya melakukan penilaian yang terhadap karyawannya. Iya, Gitu Bu. kan. Nah, Ada dari indikator. penilaiannya itu kan banyak aspek penilaiannya kan. Iya. Dari bagaimana dia sikap dengan temannya, kemudian kalau dikasih tugas sama atasannya bagaimana dan seterusnya. Itu kan berarti aspek-aspek yang akan dinilai. Untuk aspek-aspek yang akan dinilai itu biasanya kan pertanyaannya tidak hanya satu. Benar nggak Bu Fatmi? Iya, banyak. Nah, itu sama dalam pendidikan juga begitu Bu Fatmi. Itu ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu yang lain tahu lah Bu Nelly, Bu Samiati sama Pak Ano. Pak Kiki ini kayak gimana ini ya? Tapi punya bayangan kan ya? Gitu. Nah, terus kalau tadi pada saat awal Bu Nelly bilang saya tahu untuk otentik ini K13. Nah, sesuai dengan namanya, otentik itu kan yang asli ya, yang sebenarnya gitu. Jadi penilaian yang benar-benar real time, maksudnya pada saat itu. Misalnya, contohnya pada mata kuliah ini. Kan pada saat ini kami melakukan penilaian juga kepada Bapak Ibu semua berdasarkan kriterianya apa. 1, ketepatan pada saat masuk. Kemudian 2, kemampuan pada saat menjelaskan ketika presentasi, kemudian menanggapi, kemudian bekerja sama dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan benar-benar kami ambil pada saat waktu yang sama. Beda dengan kalau misalkan penilaiannya dilakukan di terakhir dikasih soal jawab, terserah kumpul kapan. Itu kan
nggak otentik. Kenapa nggak otentik? Karena ya kemungkinan bukan hasil dari proses pembelajaran yang saat ini diperoleh gitu. Bisa jadi dari yang lainnya gitu. Sehingga kalau baik otentik maupun formatif, saya rasa memiliki kedudukan yang sama. Beda dengan yang sumatif. Kalau sumatif kan final ya, terakhir untuk menentukan dia naik kelas atau tidak gitu kan ya. Kemudian lulus atau tidak, ada keputusan yang diambil. Kalau yang formatif sifatnya perbaikan, oh kayaknya kalau model atau cara ngajarnya kayak gini perlu diperbaiki deh. Misalnya siang-siang kayak gini ngantuk, ngantuk siang kayak gimana ya, oh berarti minggu depan kita ngadain kuis lah. Kan udah pada kaget semua kan ya, jadi semangat gitu kan. Artinya ada feedback untuk ke pengajarnya juga ada gitu. Kalau dari otentik, kalau kalau yang apa sumatif itu terakhir untuk mengambil keputusan. Jadi lebih secara spesifik kalau penilaian yang dilakukan setiap pertemuan lah kalau untuk yang otentik dan apa formatif. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya Ibu boleh. Oke, monggo, Saya Bu mau Nurul. menambahkan itu Bu, prinsip-prinsipnya Bu Fatmi tadi. Mm-mm. Ya, dari 9 prinsip yang Bu Fatmi sampaikan tadi berkesinambungan, menyeluruh, objektif, sahih, beracuan kriteria, prinsip kegunaan, praktis, mendidik, terbuka dan akuntabel. Menurut saya yang paling penting itu ada adil. Ya, Ya. ya, jadi adil maksudnya di sinilah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Atau penilaian sebaliknya diawali dengan pemetaan terlebih dahulu dari misalnya dari diidentifikasi kalau di K13 itu ada KD-nya, kalau di Kurmer itu misalnya dianalisis dulu CP-nya, mungkin dari yang paling sederhana menuju ke dari yang abstrak menuju yang ke konkret. Dari yang konkret ke yang abstrak ya. Balik dari konkret dari yang sudah ada tips bagi Bapak Ibu pada saat ingin melakukan penilaian supaya penilaiannya itu menghasilkan penilaian yang apa objektif gitu ya, nggak subjektif, bukan karena oh karena si apa Mbak Ucun ini mahasiswa saya dari apa saya harus ngasih enggak kayak gitu. Tetapi supaya itu tidak terjadi, maka tipsnya pada saat kita mau melakukan penilaian itu lembar jawabannya tuh ditutup semuanya. Jadi kita nggak tahu punya siapa gitu. Misalkan Bapak Ibu mau membuat soal, ada soal pilihan ganda, ada soal esai gitu. Taruhlah kalau soal pilihan ganda bisa pakai sistem yang bolong-bolong itu ya, gitu kan cepet gitu. Tapi kalau untuk soal pilih apa soal esai supaya Bapak Ibu tidak subjektif terhadap penilaiannya, maka tips yang pertama adalah menutup lembar jawaban itu atas nama siapa. Jadi tutup namanya. Kemudian pada saat mau menilai itu, memberikan skornya, jadi atau suruh jawaban dicek untuk nomor satu semua. Kemudian kalau sudah nomor satu selesai, semua peserta didik kemudian lanjut soal nomor dua semua. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu atau peserta didik nomor 1 sampai nomor 10 esainya dicek semua. Nanti dari itu dapat nih misalkan 3 peserta didik. Istirahat dulu deh. Terus pas sudah selesai istirahat balik lagi ngecek, balik lagi apa ngoreksi. Pas balik lagi ngoreksi, moodnya lagi nggak bagus. Jadi ini akhirnya timbulnya subjektif kan. Objektif kemudian nomor satu semua. Jadi kalau kita mau berhenti jangan berhenti di peserta didiknya tapi berhenti di jawaban yang keberapa. Nah, kita
soal Selesaikan Bapak dulu Ibu satu lebih anak. sering yang mana? Iya, yang lebih mudah, Bu. Iya. Tahukah Bapak Ibu, saya dari dulu mungkin Mbak Ucun masih ingat, saya paling senang mengurutkan lembar jawaban peserta didik. Jadi sudah selesai di skor, nanti saya susun tuh angkanya siapa yang paling tinggi, kayak rendah. Baginya juga senang ya. Atau jadi saya kenal dengan tahu jawaban siswa itu paham atau enggaknya, ya karena itu tadi. Ini kayaknya nyontek atau enggaknya tuh ketahuan. Karena kita sama-sama ngoreksi jawaban untuk nomor 1 yang sama, semuanya sama. Jadi kalau 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 ada pada saat saya ngoreksi nemu jawaban yang sama persis, itu nanti saya strapless itu. Nyontek siapa? Atau nanti misalkan itu punya si A, jawabanmu sama dengan si B. Nanti yang di lembar jawaban si B, jawabanmu sama dengan si A. Mereka diam. Pada saat dibagikan mereka terima. Kenapa? Ya karena memang betul dikoreksi dan itu ya fakta gitu. Jawabannya benar gitu. Sama antara satu dengan jadi ketika peserta didik kita untuk bisa ya yang sesungguhnya menampilkan yang sesungguhnya, yaitu memang nilaimu yang sebenarnya. Gitu. Kok sama dengan saya Pak Ano? Kenapa Bu? Kenapa Bu Priska? Sinyal di rumah tumben jelek banget. Oh, Apa Bu Priska? sinyal di rumahnya jelek. Ya udah ke rumah saya aja loh Bu Priska. Nanti kita ke kopi alam. Nanti kita ke kopi alam bukanya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin menambahkan? Bu Priska mungkin? Sedikit mau tanya, Bu. Bu. Oh, boleh siapa Bu dulu nih? Samyati dulu. Oke, dulu. Jadi berhubungan dengan penilaian autentik ya Bu. Tadi ketika kita yang dibilang Bu Derin tadi kan kalau kita ngoreksi itu ditutup namanya ya biar kita nggak ada salah satu anak itu terjadi di saya ya. Gimana kalau misalnya ada salah satu anak itu nilainya bagus terus, tetapi di sisi lain anak itu tuh jarang berangkat. Iya dia itu pintar, cuman dia itu di sisi lain dia tuh tingkat kehadirannya tuh kurang gitu di sekolahan. Nah jadi untuk ya nanti ada penilaian sikap, tapi di akhir untuk akumulasinya nanti kan kalau nilai itu biasanya orang tua tuh melihat oh nilai anak saya bagus-bagus ketika ulangan, ketika ini, ketika itu gitu. Tetapi kok pas di akhir kok nggak ranking kan kalau dulu kan ada rankingan tuh kok nggak ranking apa kendalanya kan gitu. Memang semua perlu dikomunikasikan, cuman ketika seperti itu ada orang tua yang nggak terima gitu loh. Jadi apa ya? Kan merasa mereka itu nggak adil, tetapi ketika kita memberikan dia itu apresiasi, nah itu nanti kasihan sama mereka yang setiap hari berangkat, setiap hari meskipun mereka itu lebih di bawah daripada yang nilainya besar gitu maksudnya. Jadi itu gimana gitu loh. Kan kalau berhubungan dengan prinsip penilaian ya ada yang sebenarnya ada dan atau tidak dirugikan ya guru sendiri sih yang tahu. Izin Cuman kayaknya aman aja gitu, nilainya bagus tapi kelakuan kadang ya berhubungan dengan kelakuan juga sikapnya. Oke. Gimana Bu Nelly? Bu Nelly mau menanggapi? boleh ya, sebenarnya kasus saya sama Bu Sami sama. Jadi setiap kalau ada rapat bulanan itu
saya selalu bilang di kelas saya ini ada role modelnya gitu. Jadi anaknya pinter tapi jarang masuk kelas. Tapi di awal pertemuan itu saya sudah sampaikan ke anak kontrak, maksudnya kesepakatan kami Bu, bahwa kehadiran itu berapa persen, nilai tugasnya berapa persen, seperti penyampaian kita di mata kuliah ini. Jadi walaupun anaknya nilainya bagus terus, ketika diakumulasi misalnya nilai kehadirannya 20%, otomatis nilainya juga nggak terlalu tinggi dari teman-temannya yang lain. Lu apa UAS-nya berapa persen, nanti nilai PTS sama UAS-nya berapa persen, kehadirannya berapa persen, sikapnya mungkin juga berpengaruh juga, karena kita tidak hanya menilai pengetahuannya, tapi akhlak sopan santunnya juga kita nilai, kehadirannya juga sangat mempengaruhi. Mungkin itu masukannya Bu Samia. Oke, terima kasih Bu Nelly. Ya, kita balik lagi, adab di atas ilmu. Pinter pun kalau misalkan tidak memiliki adab, untuk apa gitu ya. Tapi punya adab kalau nggak pinter ya nggak maju juga gitu. Jadi harus berkesinambungan ya. Untuk itu di awal pertemuan ada baiknya dibuat kesepakatan. Jadi nanti ketika ditagih, ketika ini loh, kan kita semua sama-sama sudah sepakat bahwa kehadiran sekian persen. Jadi sementara seperti itu, Bu Priska mungkin ada yang ditambahkan? Oke, kalau untuk dari kasus yang dialami oleh Bu Samiati dengan Bu Nelly, ya mungkin kita kalau berbicara tentang idealnya sebuah evaluasi itu kan fungsinya untuk selain refleksi juga memberikan penilaian. Bagaimana tindak lanjutnya. Tapi ini ada kasus lain dilihat dari kita sebagai guru akan memberikan nilai akhir atau mungkin tadi seperti ada peringkat nanti untuk siswa. Jadi ada aspek lain yang menjadi penilaian. Nah, jadi perlu digarisbawahi dulu Bapak dan Ibu. Kali ini kita berbicara terkait dengan evaluasi, maka yang dikatakan evaluasi di sini bahasa mudahnya mungkin nilai aslinya. Jadi kita untuk melakukan refleksi bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Tapi kalau untuk mengisi nilai rapot segala macam itu kan ada nanti nilai, ada sisi sosialnya, bukan hanya terkait dengan sikap dan keterampilan serta pengetahuan, tapi ada nilai lain yang menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk perankingan dan lain-lainnya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Ano. Ya, putus Bu Priska. Ya, masa putus? Jadi kejeda. Udah nyambung. Ya, oke. Untuk tadi pertanyaannya, penilaian paling efektif itu yang seperti apa? Karena dari apa yang sudah dilakukan Pak Ano ternyata cukup melelahkan, kemudian cukup banyak kendala. Sama seperti kita mau menerapkan metode apa dalam pembelajaran. Mana metode yang paling efektif untuk pembelajaran fisika? Mana metode yang paling efektif untuk pembelajaran IPA? Apakah itu bisa dijawab Pak Ano? Mungkin efektif. Putus lagi. Putus lagi Bu Priska. Gak tahu di kampus kalau nggak ke rumah saya aja Bu. Dilanjut Bu Ridin dulu deh kalau putus-putus. Udah oke nih kayaknya. Nah ini udah oke. Oke, intinya Pak Ano, kita tidak bisa memberikan atau kita tidak bisa mendeklar bahwa format tes formatif atau format dari satu evaluasi itu bisa sangat efektif atau bisa efektif untuk semua materi di pembelajaran. Sama seperti kita memilih metode, model, strategi, itu disesuaikan lagi. Ketika satu format evaluasi atau tes formatif itu nanti efektif digunakan di sekolah Bu Nelly dengan karakteristik peserta didiknya, belum tentu itu akan efektif juga dengan materi yang sama, dengan kondisi di sekolah Pak Ano. Jadi kalau ditanya, Bu, ada nggak template-nya atau ada tidak penilaian atau evaluasi atau asesmen yang paling efektif untuk diterapkan? Tadi Pak Ano juga sempat ngeluh kalau ya capek, banyak sekali penilaiannya ya. Mungkin tidak hanya Pak Ano, tapi teman-teman semua Bapak dan Ibu guru di sekolah, karena saya juga ikut merasakan dampaknya Pak. Ibu saya di rumah ini kan sudah sepuh.
tapi masih mengajar. Butuh instrumen yang luar biasa. Kalau seperti Bapak dan Ibu Mbak Ocun, Bu Nelly, Bu Patmi, Mbak Kiki, dan Bu Samiati itu kalau masih di hadapan laptop suruh edit Canva, kemudian bikin instrumen yang macam-macam itu masih ya masih bisa lah gitu. Ini kalau yang sudah sepuh ini lebih sekali Pak mengeluhnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya prinsip dari evaluasi itu sendiri itu kan tidak hanya menilai pada saat itu saja. Saya pembelajaran hari ini, tes formatif dilakukan. Nah, formatifnya ini kan juga harus berkelanjutan, kemudian komprehensif. Jadi tidak hanya dinilai pada saat ini. Mungkin kondisi siswa saat pertemuan hari Senin itu tidak sama dengan kondisi siswa kesiapannya di hari Selasa. Jadi penilaiannya juga harus berkelanjutan, kemudian komprehensif. Jadi ada banyak faktor Bapak dan Ibu. Tadi kalau dikatakan eh, siswa ini pinter, kalau ngerjakan soal atau tes secara kognitifnya atau pengetahuannya pasti baik. Tapi sikapnya ternyata sering bolos itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita berbicara evaluasi, evaluasi itu kan nanti mau mengukur apa Bapak dan Ibu? Fokuskan ketika Bapak dan Ibu tujuan pembelajarannya itu terkait dengan kognitif, maka penilaian kognitifnya kan Bapak dan Ibu rancang. Seperti tadi Bu Ririn mencontohkan ketika di Shopee, Bapak dan Ibu belinya apa? Baju. Kalau Shopee Food, nanti kan juga pertanyaannya atau instrumen yang digunakan itu akan berbeda. Nah, begitu juga dengan penilaian tadi, bagaimana akhirnya result akhirnya itu bisa, walaupun pengetahuannya atau evaluasi yang dilakukan terhadap dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya itu beda-beda. Anaknya pintar, jarang masuk. Kemudian kalau diminta praktikum juga sebenarnya oke kemampuannya. Itu kan sudah terdiri dari tiga kriteria ya Bapak dan Ibu. Pengetahuannya oke, nilainya A, pengetahuannya. Sikapnya bagaimana? Nah, itu nanti kan diakumulasikan, kemudian nanti dievaluasi. Sedangkan kalau tes formatif itu kan untuk keberlanjutan. Sedangkan evaluasi itu untuk menentukan apa yang akan atau bisa untuk memberikan peringkat. Nah, seperti itu. Tambahan dari saya itu, Bu Ririn. Oke, asik. Dan itu ada dari sudut pandang dari gurunya, manfaat dari evaluasi, ada dari maksudnya manfaat evaluasi dari aspek gurunya juga bisa menjadi feedback lagi kamu. Kalau misalkan oh ternyata pada semester ini materi seperti ini saya coba lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran pakai model PJBL kok kayaknya kurang pas ya. Nah, tahunya dari mana? Ada dasarnya dari hasil penilaian yang dilakukan selama berjalannya, yaitu yang disebut dengan formatif. Kemudian ditambah lagi nilai nilai sumatifnya yang ternyata kok nggak mewakili ya, maksudnya nggak sesuai dengan ini. Oh, berarti tahun depan saya harus memperbaiki. Oh, berarti ada yang kurang ya. Jadi untuk refleksi juga kepada pengajarnya dan bagi peserta didik, mungkin kalau sekarang nggak ada perankingan kayaknya ya. Ya Bapak Ibu di rapat tidak ada perankingan, tetapi setidaknya kita tahu nih posisi kita ada di mana dibandingkan teman-teman yang lainnya. Walaupun tidak ada perankingan, itu menjadi membandingkannya kita yang sekarang dengan yang sebelumnya gitu. Kalau sekarang kita ada di posisi ke-11 dari 20 peserta didik, sedangkan kemarin kita ada di posisi 9 dari 10 dari 20 peserta didik, berarti kan kita mengalami penurunan gitu ya. Walaupun tidak ada ranking-rankingan, tetapi secara pribadi berarti kita mengalami kemunduran. Nah, berarti guru memberikan feedbacknya apa untuk peserta didik lebih tingkatkan lagi belajarmu atau apa gitu kan. Tapi terkadang kalau pengalaman saya dapat rapot dari murid itu kayak kopas gitu loh Bapak Ibu. Jadi kan harusnya kan memang guru itu benar-benar tahu perkembangan dari peserta didiknya masing-masing gitu. Tapi kok terlalu berat banget ya Bu ya tugas guru kalau begitu. Memang. Maka tadi yang dikeluhkan Pak Ano tadi, saya udah mau coba berbagai macam pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi kok kayaknya ribet. Apa apa kelabakan gitu ya Pak Ano ya, bagaimana penilaian yang harus melakukan itu.
Nah, mungkin di situ Pak Ano butuh asisten. Kita bawa Pak Ano, kalau misalkan tidak ada, kalau dalam penelitian enak kita ya bukan minjem sih, minta bantuan teman kita untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran kita, kemudian terhadap kegiatan dari peserta didik. Tapi kalau real kita ngajar kan nggak mungkin gitu kan ya. Terus gimana solusinya? Ya, sementara ini mungkin bisa dibantu dengan teknologi berupa pakai CCTV gitu ya. Nanti lihat rekamannya. Oh, pada detik ini saya ini kayak ini kurang oke nih kalau begini. Oh, makanya saya harus begini gitu. Kayak kita ini lagi sekarang nih ya, lagi direkam kan nih. Nanti kita ngelihat di rekamannya. Waktu itu saya pernah ngomong sama Bu Priska. Dikasih lihat ini. Oh, ternyata saya suaranya terlalu kencang gitu. Oh, berarti harus direndahkan gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan kita kan nggak tahu gitu ya kalau nggak berkaca. Nah, dengan hasil evaluasi itu sesungguhnya memberikan cerminan untuk kita. Kalau kalau namanya guru tuh harus mau memperbaiki gitu ya. Kalau pokoknya saya yang paling top, pokoknya saya yang paling oke, nggak ada yang lebih baik dari saya. Oh, nggak bisa kayak gitu. Berarti di situ berhenti belajarnya. Kalau berhenti belajarnya itu bukan guru gitu ya. Kalau guru masih tetap semangat untuk belajar. Contohnya kayak siang-siang ini kan walaupun kita kantuk, lapar gitu, udah mulai kerucu-kerucu, Mano juga udah agak pusing gitu kan. Tapi tetap kita mau belajar karena kita mau jadi guru yang baik setidaknya untuk apa namanya keluarga kita sendiri. Baik. Tuh Bu Ririn, satu lagi Bu Ririn. Oh iya oke. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menilik lagi assessment of learning, assessment for learning. For learning as learning. Iya, jadi bisa ditinjau dari situ. Ini mungkin untuk Bu Fatmi dan Mbak Kiki istilah baru. Jadi nanti bisa dilihat assessment itu juga kalau of learning itu untuk menilai pembelajarannya siswa yang tadi akumulatif di akhir. Bagaimana siswa ini bisa naik kelas atau tidak gitu. Tuh seperti itu. Assessment for learning itu penilaian untuk proses pembelajarannya, untuk pembelajarannya. As learning itu penilaian sebagai pembelajaran juga. Jadi Bapak dan Ibu nanti juga bisa menilik lagi di situ. Asesmen apa yang akan digunakan untuk mengukur apa. Nah, jadi kalau sudah tahu tujuannya untuk mengukur apa, kemudian nanti dikembangkan indikatornya, maka akan jelas penilaian. Perannya berarti ya peran dari asesmen itu. Peran pengukurannya as learning, for learning, sama for learning. Ya. As of for. Oke, begitu Bapak Ibu. Kalau nanya instrumennya seperti apa, di situ justru terbuka peluang untuk pengembangan dari Bapak Ibu dan itu penelitian gitu ya. Karena tidak ada sesuatu, iya betul. Jadi mengembangkan instrumen penilaian untuk misalkan Pak Ano tadi tuh apa tuh? Penggunaan apa tadi Pak? Diferensiasi. Lab Maya ya Pak ya. Virtual lab. Virtual labnya untuk mengukur apa Pak? Ada materi apa? Nah itu kan udah instrumen tersendiri, bisa penelitian tersendiri. Yaudah lagi kata Pak Ano. Nanti lagi. Enggak, nanti maksudnya untuk kalau misalkan nggak bisa sekarang kan bisa untuk peluang Bapak Ibu di kemudian hari dalam menulis. Kali-kali ada yang S3 ya Bu ya? Iya. Itu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, iya kan hari Jumat ini kan apa? Banyak-banyakin doa ya, apalagi nanti habis sholat asar 1 jam sebelum maghrib itu. Bu Ocun udah daftar kok Bu? Astagfirullah. Ini aja ngesot-ngesot, Pak. Bantuan Jangan Bu dengan Priska. UM. Kita semua sudah S3 ini. Apa udah. SD, SMP, SMA. S3. Waduh, salah saya. Pak Ano yang enggak. Pak Ano yang enggak. Oh iya, Pak Ano tetap suami. Pak Ano tetap suami. Pak Ano nggak bakal jadi S3 deh. Omreng nanti. Oke. Ada nambah lagi ya Bu ya? Nambah lagi ya Bu ya? Oke, monggo.
tadi apa ya, dari pernyataan Pak Ano ya Pak ya, memang kalau untuk kurikulum merdeka itu kan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi kita apa ya, dalam pembelajaran itu dari prosesnya, kontennya, produknya itu kita apa ya, kita lakukan bagaimana cara penilaiannya, bagaimana cara proses pembelajarannya. Memang jujur melelahkan gitu ya kalau untuk semua itu tiga bagian itu kita praktekkan gitu kan, ya sangat melelahkan dan itu menyita waktu dan akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak apa ya, akhirnya ngarang-ngarang lah, gini lah, kira-kira gini, akhirnya gitu kan ya. Di sisi lain kalau untuk apa ya, pembelajaran berdiferensiasi, kalau untuk di tempat saya gitu ya Bu ya, Pak, Bu gitu. Jadi seakan-akan ada anak yang bilang gini Bu, karena kan apa ya, kesiapan belajar, gaya belajar siswa itu kan beda-beda. Misalkan yang satu ini kita fasilitasi ini, yang lain ini gitu ya. Ada yang langsung datengin Bu, kok saya dibeda-bedain Bu gitu kan. Jadi seakan-akan kalau misalkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu kita tadi dari pernyataan Bu Fatmi itu saya tadi melihat penilaian sebagai penempatan. Jadi kayak seakan-akan dikelompokkan gitu kan ya. Misalkan yang pinter-pinter, yang pinter gambar, yang ini beda-beda gitu. Itu akhirnya menimbulkan apa ya? Rasa ketidakadilan dan kecemburuan tersendiri bagi siswa, seakan-akan kebutuhan belajarnya itu tidak dicukupi gitu kan. Mungkin apa ya? Kami sebagai guru itu ya sama-sama mengevaluasi bagian mana gitu yang akhirnya pembelajaran itu benar-benar mencukupi setiap kebutuhan dari peserta didiknya gitu kan. Begitu sih. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ocun. Kalau apa makna dari berdiferensiasi itu, kalau kita ambil kata cara ringkasnya dimaknai bahwa Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran diharapkan menggunakan multimetode dan diharapkan hasil penilaian itu berasal dari berbagai macam penilaian. Jadi tidak hanya satu mengerjakan soal gitu. Karena seperti tadi itu mungkin iya dia pintar tapi dia malas gitu, dia nggak rajin masuk gitu. Jadi di penilaian yang dipakai itu tidak hanya satu macam saja tetapi berbagai macam aspek penilaian yang bisa dilakukan, jadi berdiferensiasi. Kemudian kalau kaitannya dengan misalkan gini, kita mau melakukan pengamatan gitu kan ya, pengamatannya yang diberikan kepada peserta didik, misalkan mereka mengamati gambar A, B, C, D. Mungkin tiap kelompok itu dibedakan apa jenis pengamatannya, yang diamati apa. Jadi nggak semua kelompok sama. Itu juga bisa bermakna berdiferensiasi berdasarkan konten. Jadi supaya ragam pengetahuannya dapat gitu. Misal kayak kalau misalkan di biologi itu kan ada 5 klesis ya di dalam vertebrata gitu kan. Mungkin kelompok 1 mengamati tentang Pisces gitu ya, kelompok ikan-ikanan, kelompok 2 mengamati tentang aves, kemudian burung, kelompok 3 mengamati reptil dan seterusnya. Nanti ketika hasil pengamatan mereka menceritakan, kemudian mereka memaparkan di depan kelas, itu kan terjadi perbedaan gitu kan ya. Akhirnya saling mengisi gitu. Itu juga bisa. Jadi bukan berarti pada saat pembelajaran, oh saya harus memberikan treatment ini untuk anak yang belajarnya seperti ini. Oh saya harus memberikan treatment ini untuk anak itu, gurunya kerepotan itu. Super sekali kalau bisa dalam mengajar. Saya akan switch on kepada saat siswanya audio gitu, ganti berubah lagi ke siswa yang visual gitu. Nggak kayak begitu, tapi tetap di kelas itu kita mereka didudukkan sama-sama gitu, kita melakukan, tapi kita modifikasi. Ada saatnya kita menggunakan audio, ada saatnya kita menggunakan visual gitu, ada saatnya kinestetik. Jadi semua terfasilitasi yang punya gaya belajar yang seperti itu. Intinya tadi itu multi metode ya. Dan tadi saya lupa ngomong evaluasi tadi itu. Nantilah kalau saya ingat lagi. Jadi lupa Bu. Bahwa ketika kita melakukan dulu. Tadi ada kaitannya sama yang disampaikan Mbak Ocun itu tadi. Jadi lupa, tadi udah di ujung lidah tadi tuh.
Nanti lagi faktor U ya. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau saya ingat saya sampaikan lagi. Kaitannya sama evaluasi. Saya catat dulu lah. Nah, evaluasi. Oke, silakan lanjut lagi sama yang lain. Nanti kalau ingat nanti saya sampaikan. Mbak Kiki, saya belum dengar suaranya nih. Saya masih bingung, Bu. Masih bingung ya. Yang mananya, Mbak? Yang penilaian-penilaian tadi tuh. Kok ada formatif, ada sumatif, terus ada autentik, ada macam-macam. Itu kita menilai semua itu ke anak itu, Bu, ke siswanya gitu. Nah, ini Bareng-bareng beberapa satu pertemuan apa? Ya, Dijalani aja, Bu. Jadi gaduh-gaduh, Bu. Bu Nelly jawabannya enak banget. Bijaksana aja. out of the box sekali. Ya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Bu. Harus dilakukan gitu ya, Bu Nelly. Iya. Coba Mbak Kiki ke sekolah sama Praktek, Bu enggak. Nelly dulu selama 1 semester aja. Coba dilihat gitu. Nanti tahu tuh Gantiin maknanya. saya juga Harusnya boleh, Bu. ganti saya juga Saya boleh. fokus tesis. Kata Mbak Kiki saya juga mau. Iya. Siapa yang mau ini membantu? Pak Ana apa Bu Samiati? Bu Nelly Bu dulu Fatmi? coba, kan itu Bu Nelly tadi presentasi macam-macam Heeh. penilaiannya. Kapan itu digunakan, Bu Nelly? Apa itu, Bu? Tadi kan di slide ke sebelum Sumatif. terima kasih tadi ya. Tengah-tengah tadi itu. Ya, jenis-jenis instrumennya tadi. Oh, jenis-jenis instrumen tadi. Kapan itu dilakukan gitu? Apakah Oh, semua kalau penilaian sumatif itu biasanya misalnya kayak contohnya kayak ulangan harian gitu. Atau Apa? formatif, Bu, formatif. sumatif apa formatif ulangan Formatif, harian? Bu, formatif. Kalau sumatif itu kayak ini mau naik kelas atau kayak kelas Kelas. 3 sekarang apa namanya ujian UTS. sekolah kayak gitu. Jadi lebih ke melibatkan sekolah, semuanya sih melibatkan sekolah sih. Cuma kalau yang sumatif itu lebih luas lagi ininya yang dilibatkan karena dia mau ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu mungkin. Oh, sumatif sama formatif. Kalau otentik itu contohnya gini, kalau otentik seperti yang Ibu Ririn katakan tadi, kalau contohnya misal penilaian sikap, misalnya ada anak yang sama-sama rajin ke sekolah, sama-sama baik, terus yang satu kita kasih nilai A, yang satu kita kasih nilai B. Nah, si orang tuanya ini kebetulan peka misalnya. Kenapa, Bu? Gitu misalnya pas bagi rapor, kenapa anak saya dikasih nilai B gitu. Misalnya kata si gurunya, karena anak Bapak rajin. Lah, kenapa nggak dikasih A gitu. Nah, dengan adanya apa? Dengan adanya rubrik atau dengan adanya apa namanya bukti-bukti, jadi kita bisa menjelaskan gitu. Jadi penilaian itu berhubungan ke penilaiannya Bu Fatmi tadi, penilaian itu tidak subjektif gitu, terbuka gitu. Jadi kita tunjukkan kepada orang tua, oh ini buktinya kenapa anak ibu saya kasih B gitu. Jadi ini apa kriteria-kriterianya gitu. Jadi otentik itu lebih kepada harus ada bukti nyatanya supaya orang tua itu tidak tidak menyalahkan atau tidak menuntut seperti itu, Bu Kiki. Kira-kira. Mungkin itu, Bu. Berarti maksudnya kalau penilaian sumatif dan formatif itu apa ulangan ya, Bu? Ada nilainya gitu. Terus kalau yang autentik itu ada misalkan dari absen, dari itu sikapnya juga dinilai. Iya, sikap, proses misalnya pas kita praktikum kan ada rubrik-rubriknya atau apa namanya yang mau kita capai kriterianya kenapa anak kita kasih nilai 4 kata Bu Ririn tadi rentangnya misalnya kenapa dikasih nilai 3 itu kan ada kriterianya gitu Bu. Jadi supaya orang tua itu juga tidak jadi ketika orang tua itu nuntut kita punya alasan kenapa kita kasih nilai 3 ini kriterianya gitu. Anak Bapak memenuhi kriteria yang ini sehingga mendapatkan nilai 3 gitu. Itu untuk yang otentik kira-kira begitu kalau yang otentik. Gitu. Kayaknya ada yang miss nggak sih Bu Priska? Iya, mungkin ada ke Bu Fatmi dulu. Pengertian dari asesmen tadi apa sih?
baru nanti ke jenis asesmennya. Coba Bu Fatmi, pengertian dari asesmen tadi apa ya Bu Fatmi ya? Asesmen atau evaluasi, Bu? Coba ditampilkan Oh, slide-nya tadi, enggak apa-apa. ini. Ini, Bu. Oke, bedanya pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jadi kalau pengukurannya tuh dia kuantitatif sifatnya, jadi ada datanya gitu. Kalau asesmen tuh lebih kayak kualitatif. Kegiatan mengukur mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambil keputusan. Jadi asesmen tuh lebih ke sikap itu mungkin ya Bu ya. Kalau pengukuran tuh kayak sumatif tadi ya. Sumatif apa? Kalau evaluasi itu Malah jauh, Iya, malah jauh Bu Priska. Bu coba Priska. sama guru-guru penggerak tadi, mana? Putus. eksekutif ini. Kalau yang saya baca itu asesmen itu kayak penilaian kualitatif dia. Dari sisi teknologi. Kalau evaluation itu mencakup semua proses ini dari pengukuran, asesmen, baru evaluasi. Betul, itu betul. Secara umum payung besarnya evaluasi. Untuk Mm-mm. bisa evaluasi, maka kita harus melakukan pengukuran. Kemudian penilaian. Untuk melakukan pengukuran supaya bisa melakukan pengukuran, maka kita butuh alat ukur. Alat ukur Mm-mm. itulah yang namanya instrumen. Mm-mm. Instrumen itu dibuat berdasarkan tujuan. Untuk bisa membuat instrumen, maka diawali dulu dengan kita membuat kisi-kisi. Dari Instrumen kisi-kisi itu, penilaian gitu ya Bu ya. yes, dari instrumen penilaian itu nanti akan ada tuh namanya rubrik. Jadi kita akan mengisikan angka-angka berapa. Kalau kalau saya pengukuran dengan asesmen ini dia setara sama. Tapi ketika hasilnya yang didapatkan untuk menjadi sebuah putusan, maka itu masuk ke evaluasi. Maka ya kan, Iya. maka Nah, ini sama ini sama. pengukuran Kita mengukur, pengambilan ya keputusan. pengukuran itu tidak hanya untuk yang afektif saja atau kognitif saja, tetapi include ke semuanya. Maksudnya tidak hanya hasil belajar dari peserta didik, proses belajarnya, kemudian eh, pada saat melakukan ya kegiatan belajarnya itu masuk gitu. Jadi datanya tidak hanya berupa data kuantitatif, tapi kualitatif pun juga bisa. Misal, Di asesmen ya saya Bu ya. di pengukuran ini, karena Oh, kualitatif juga bisa Bu ya. ya dong, misalkan gini, Menggunakan skala itu. iya pakainya makanya kan, ya, Oh, jadi mau kualitatif mau kuantitatif sebenarnya sama gitu. Misal saya mau mengetahui bagaimana sih apa kondisi kemampuan dari kemampuan kolaborasi dari peserta didik. Saya pakai instrumen. Nah, di instrumen itu ada beberapa aspek-aspek yang akan saya tanyakan. Setiap aspek itu ada beberapa pertanyaan, narasi pertanyaannya atau narasi pernyataan gitu ya. Nah, itu kan apa eh, atau nanti pada saat mereka menjawab kira-kira
kalau saya mengarahkan nih jawabannya harus spesifik, jelas dan segala macam. Berarti misalkan kalau dia memenuhi 5 kriteria maka nilainya 5 gitu. Dari jawabannya meskipun tidak pilihannya A B C D bisa. Makanya walaupun kualitatif juga bisa gitu, Bu. Jadi Tapi ini kan dia, tidak membedakan kualitatif atau kuantitatif. tapi tetap pakai skala kan ada angka juga berarti Bu. Iya, misalkan jawabannya esai gitu kan. Mm-mm. Kualitatifnya misalkan A1, 2, 3 itu kan juga bisa. Maksudnya Ibu dalam bentuk bersifat kuantitatif. Dan terus kalau asesmen kualitatif itu yang contohnya gimana ya? Kualitatif yang kayak gimana yang dalam pemikiran Ibu? Gimana Bu? Ini kan Ibu Kalau menyatakan kalau pengukuran itu kuantitatif, maka kalau yang asesmen adalah kualitatif. Pertanyaan saya, kalau yang kualitatif dalam pemahaman Ibu itu yang seperti apa? kalau kualitatif yang diukur di sini ya Bu ya. Mm-mm. Sebelum mungkin Nah, ya nggak bingung saya Bu. nah itu maksudnya kan nanti itu akan menentukan kriteria baik, sedang itu kualitas itu kan. Tetapi Iya. kan untuk dikatakan baik itu kalau dia memenuhi kriteria apa saja. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya rubrik gitu. Hmm. Itu ya. Makin mumpet ah. Gimana Mbak Ocun? Jadi Dari bagian mananya nih, Bu? ya sok yang bagaimana? Malah ke ini. Mungkin ke pertanyaan Mbak Kiki aja dulu, Mbak Ucun. Tadi kan Mbak Kiki menanyakan kapan sih menggunakan formatif, kapan menggunakan sumatif, kemudian apakah semua tadi instrumen yang dijelaskan oleh Bu Nelly itu harus dilakukan penilaiannya kepada siswa. Ya, izin jawab ya, Bu ya. Boleh. Untuk penilaian formatif, jadi kan tadi yang sudah dipaparkan Bu Nelly. Jadi misalkan ada satu bab mengenai misalkan keanekaragaman makhluk hidup ini di bab 1. Jadi nanti kita untuk memperoleh ketercapaian siswa pada bab 1 itu kita menggunakan penilaian formatif. Nah, itu untuk satu bab. Nah, dalam satu semester itu kan misalkan terdiri dari 5 bab. Jadi nanti untuk penilaian sumatifnya itu kan kadang di akhir. Jadi bisa dari bab 1 sampai bab 5 itu kita buat soalnya untuk penilaian sumatif, bisa dari misalkan bab pertengahan. Karena kan di tiap semester itu kita ada penilaian tengah semester ya. Jadi nanti di penilaian tengah semester itu kan ada apa istilahnya ya, capaian mana yang sudah dicapai, mana yang belum. Kemudian untuk kapan dilaksanakannya, tadi kalau untuk formatif kan bisa selesai dalam satu bab itu, atau misalkan saat ulangan harian. Dan kalau untuk yang sumatif, itu di akhir proses pembelajaran, misalnya dalam satu semester. Kalau untuk yang kelas 7, kelas 8. Nah, kalau untuk kelas 9, dulu kan biasanya ada UN ya. Kalau sekarang kan tidak ada UN gitu. Jadi misalkan pakai penilaian ujian sekolah gitu, itu untuk mengukur untuk penilaian sumatifnya di kelas 9. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti dilengkapi lagi. Oke, terima kasih Mbak Ucun penjelasannya. Gimana Mbak Kiki? Buat sih mau share screen dulu boleh ya? Boleh. Kita kan kalau ngomong itu harus ada Kalau saya sih keywordnya sepertinya di tujuan pembelajaran. ini loh. Ya nggak Bu Priska? Iya. Ya nggak sih? Ya kan? Ya dong. Ini Bapak Ibu. Terkait dengan Iya, lanjut kan? Bu Devin. Iya. Gini, pada saat kita mau dalam dunia pendidikan itu ada beberapa standar-standar yang harus dipahami kita sebagai pengajar. Ada standar proses, ada standar penilaian, ada standar
tenaga pendidikan, kemudian ada standar isi gitu ya, semua standar diatur di dalam apa namanya Permendikbud. Kalau yang terbaru nggak tahu kalau ada yang lebih baru lagi ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Permendikbud nomor 57 tahun 2021 ini yang saya punya. Di sini disampaikan tentang bagian yang kelima, yaitu tentang standar penilaian dalam pendidikan. Pasal 16 ayat 1-nya, standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal dan seterusnya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya harus berdasarkan satu, sesuai dengan tujuan, kemudian pemilihan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil dari penilaian, kemudian dilaporkan. Kemudian penilaian hasil belajar pasal 3 ayat 3, penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana pasal 1 dilakukan sesuai dengan tujuan, harus adil, objektif, dan edukatif. Kemudian siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah pendidik, si guru. Nah, penilaian ini harus secara formatif dan sumatif. Formatif, apa yang dimaksud dengan formatif? Yaitu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi capaian tujuan pembelajaran. Nah, kalau penilaian sumatif itu bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar untuk menentukan dia naik kelas nggak ya, lulus nggak ya dari SMP, lulus nggak ya dari SMA, gitu. Dan seterusnya nanti silahkan dibaca. Jadi sudah dari sini kita pahami bahwa kalau untuk formatif itu kaitannya untuk perbaikan dalam proses pembelajaran gitu ya. Maksudnya, oh kayaknya pakai model pembelajaran ini kurang pas deh. Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya harus saya ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Karena banyak peserta didik yang belum banyak jawab. Atau wah model ini cocok nih. Kenapa? Ini pada menguasai semua peserta didiknya untuk konsep misalkan tentang mekanik ya. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Terus kapan dilakukannya otentik? Nah, misal pada saat Bapak Ibu menerapkan proses pembelajaran PBL gitu ya. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, Bapak Ibu juga mau melihat aspek kemampuan berkomunikasi dari peserta didik. Pada saat mereka komunikasi itu kan bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Kalau secara tulisan berarti dari laporan yang mereka buat atau ringkasan yang mereka buat. Nah, itu Bapak Ibu nilai. Bapak Ibu bisa menilai itu dari mana? Kalau Bapak Ibu punya namanya instrumen. Instrumennya harus ada yang namanya rubriknya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mengetahui, oh ternyata kemampuan berkomunikasi dari peserta didik saya dengan menggunakan model PBL ini kriterianya sangat baik loh. Atas dasar apa ini? 1, 2, 3 gitu. Itu kan otentik. Memang benar ada di dalam, maksudnya selama proses pembelajaran itu langsung. Memang sebenar-benarnya terjadi gitu. Bukan di akhir semester terus diberikan suatu pertanyaan. Nah, itu kan tidak mewakili ya. Maksudnya nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Begitu Bapak Ibu. Saya stop dulu ya. Ya, mungkin saya dikit nambahin Bu Ririn untuk mungkin kalau ini Bapak dan Ibu guru sudah mengajar di sekolah itu sudah ya lumrah gitu istilah-istilah seperti ini. Untuk Mbak Kiki dan Bu Fatmi, simpelnya mungkin seperti ini. Ini kita biar analoginya tidak memberatkan gitu ya. Bu Fatmi kemarin sempat ambil materi, misalnya materi dan perubahannya ya. Z dan perubahannya. Misal itu. Dari materi itu, pasti kan ada capaian pembelajarannya. Istilahnya kalau di kurikulum Merdeka kan ada capaian pembelajaran. Kalau SMP itu berarti fase D gitu kan. Capaian pembelajarannya untuk materi itu. Kemudian dari situ Bapak dan Ibu diminta untuk merumuskan tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran nanti siswa mampu apa, siswa bisa apa, itu di situ kan dirancang. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun ada istilahnya alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari alur itu baru nanti merancang pembelajaran dan asesmennya. Nah,
tadi yang disampaikan Bu Ririn, kan kita sudah sampai di asesmennya nih, tapi kita skip dari CP, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ATP-nya kita skip tujuan dari situnya. Nah, asesmen ini dikembangkan untuk mencapai tujuan yang di awal, capaian pembelajarannya. Kompetensi apa sih yang mau dicapai siswa? Nah, capaian ini, kompetensi ini nanti tercapai atau tidak, itu diukur menggunakan asesmen. Asesmennya ini alatnya untuk mengukurnya apa? Ketika siswa diminta di situ ternyata siswa mampu menjelaskan terkait dengan materi dan perubahannya. Nah, mengukurnya dengan cara apa? Gitu. Kalau tadi istilahnya formatif dan sumatif itu hanya membedakan kapan dilakukannya dan tujuannya untuk apa, gitu kan ya. Kalau formatif itu untuk, tadi Bu Revin juga sudah menjelaskan, memperbaiki proses pembelajarannya. Kalau sumatif lebih ke evaluasi untuk menentukan siswa ini bisa naik ke level yang lebih tinggi atau tidak gitu, atau sudah lulus belum kompetensi yang ini gitu. Jadi untuk menentukan ada itu. Kalau di formatif itu masih dalam proses, jadi masih diperbaiki. Kalau di sumatif itu seperti sudah ada hasil yang bisa di-conclusionkan gitu. Jadi kalau tadi Bu Mbak Kiki nanya, apakah itu semua harus dilakukan secara bersamaan di kelas? Enggak, Mbak Kiki, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tujuan pembelajaran untuk ketika Mbak Kiki masuk di 2 JP di hari itu gitu. Nah, 2 JP itu tujuan pembelajarannya apa? Kemudian akan dilakukan tes formatif setelah di akhir post-test kan, akan melakukan post-test atau memberikan kuis di hari itu gitu. Jadi post-testnya itu untuk mengukur pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini sudah dikuasai materinya oleh siswa? Nah, jadi cukup nanti yang diukur adalah pengetahuannya. Kemudian ketika memang nanti ada praktikum, berarti butuh observasi atau tes unjuk kerja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tujuan pembelajaran yang akan diukur oleh Bapak dan Ibu guru gitu. Jadi nggak semua harus tadi misalnya ada 5-5-5-nya harus dilakukan setiap hari. Oh, Bu Ocen langsung pingsan itu guru. Nggak bisa gemuk-gemuk gitu. Ini aja udah nggak bisa. Oh iya, karena kebanyakan kerjaan kalau Bu Ocen. Pak Anu juga banyak sekali kerjaan itu pasti di sekolah. Bapak andalan. Bu, nanya Bu, Mm-mm. kalau dari pernyataan penjelasan tadi yang saya tangkap ya Bu ya, berarti kayak formatif tadi hampir sama kayak asesmen ya Bu ya. Terus yang sumatifnya itu lebih ke evaluasinya. Bener nggak Bu? Formatif dan sumatif itu sama-sama asesmen. Oh, sama-sama. Ya Ukuran memang asesmen. nilai. Dua-duanya sama-sama asesmen ya. Yang membedakan fungsinya. Asesmen formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bisa untuk mengukur proses itu kan bisa untuk guru, bisa untuk siswa. Jadi ketika siswa, oh dilihat nih untuk pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu efektif atau tidak, bagaimana. Nah, pertemuan berikutnya itu kan akan ada refleksinya dari kita. Jadi apa perbaikannya, baik untuk guru, baik itu ataupun untuk siswa. Jadi tidak ada ketika pertemuan hari ini dilakukan kuis, terus hasilnya kuis itu ternyata Bu Fatmi untuk mengerjakan soal 50. Nah, itu tidak bisa langsung dikategorikan bahwa Bu Fatmi tidak lulus. Nah, itu masih dicari bisa untuk diperbaiki. Tapi kalau misalnya di sumatif, itu nanti seperti sudah ada pengkategorian. Nah, itu kan akumulasi dari beberapa materi atau bab. Nah, ada UTS, tadi PTS ya, PTS apa ya? Tengah semester. Kemudian di Nilaian akhir tengah Nilaian semester. tengah semester ya. tengah semester. Atau di UAS gitu. Kalau berarti boleh. refleksi itu kayak evaluasi ya Bu, sama nggak? Apa? Kegiatan refleksi. Kan biasanya kan kayak kemarin tuh ada observasi kan yang terakhir itu kan refleksi gitu kan Bu. Itu sama kayak evaluasi nggak dalam pembelajaran?
Maksudnya gimana? Feedback mungkin itu, Bu. Refleksi. Refleksi tadi loh, Bu. Saya putus-putus sih di tempatku. Putus-putus. Saya izin ini ya share screen lagi ya. Ini contoh mungkin kalau ngelihat bentuknya Bapak Ibu sudah punya gambaran gitu ya. Share screen lagi gitu kan. Mana-mana ya. Oke. Sudah ada ya? Sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu contoh modul ajar. Ya, skenario pembelajaran pada kurikulum Merdeka gitu ya. Mungkin kalau yang kemarin sudah ikut kegiatan kuliah tamu yang di prodi pendidikan biologi, pasti sudah pernah melihat ini karena beliau menampilkan ini. Ya, ini kaitannya dengan yang tadi tes formatif, tes sumatif tadi Bapak Ibu ya. Ini alur kegiatan pembelajarannya mulai dari pendahuluan, kegiatan pendahuluannya, kemudian kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti karena dia berbasis tadi berdiferensiasi, maka dia membedakan dari segi kontennya, berdiferensiasi dalam sisi kontennya ini. Kelompok 1 beda dengan kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini masih bagian intinya, kemudian bagian penutupnya. Nah, di bagian penilaian atau asesmen dia menyampaikan bahwa pada pembelajaran yang dilakukan ini untuk penilaian formatifnya dilakukan dengan teknik observasi sikap selama proses pembelajarannya, yaitu survei tentang literasi digitalnya dan terkait dengan keterampilan berkolaborasi. Pakai instrumen apa? Dia pakai instrumen dan rubrik penilaian sikap, nanti ada terlampir. Kemudian pakai lembar angket untuk self assessment literasi digital. Karena dia mau mengukur survei literasi digital dari peserta didiknya, dia menggunakan lembar angket yang diisi oleh masing-masing peserta didik. Kemudian menggunakan lembar angket pre-assessment keterampilan kolaborasi. Kemudian dia menggunakan lembar observasi keterampilan kolaborasi. Berarti untuk mengukur aspek keterampilan berkolaborasi, pembelajaran yang dilakukan oleh beliau menggunakan 2 instrumen. Yang pertama angket, yang kedua kaitannya dengan lembar observasi. Berarti guru mengamati kegiatan berkolaborasi dari peserta didik itu. Kemudian selain menggunakan asesmen formatif, beliau juga menggunakan asesmen formatif dengan tes tertulis, yaitu mengukur keterampilan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didiknya. Menggunakan lembarnya, yaitu instrumennya berupa lembar soal, pretest, dan post-test. Kemudian menggunakan lembar penilaian dari LKPD-nya. Kemudian dia juga membuat penilaian produk, berarti instrumennya menggunakan instrumen lembar penilaian produk. Nah, dari sini kita ketahui bahwa yang dilakukan untuk formatif itu ya selama proses pembelajaran. Setelah selesai, kita dilakukanlah sumatif. Begitu Bapak Ibu. Instrumennya seperti apa? Kita lihat ya. Yang namanya ini artikel-artikelnya. Nah, ini kalau misalkan kisi-kisi. Jadi untuk indikator fokus, soalnya seperti ini, maka diharapkan jawabannya seperti ini. Kalau kurang, nanti penilaiannya seperti apa. Nanti dibuat kisi-kisinya. Ini yang kreatif. Jadi harapannya mendekati seperti ini jawabannya. Ini, nah selanjutnya penilaian kognitifnya, berpikir kritisnya. Nah, tadi kan jawabannya panjang tuh. Nah, dia akan mendapatkan nilai 4 untuk jawaban yang sama persis dengan jawaban yang ada di kunci, maka dia diberikan nilai 4. Semua ide pokok dipaparkan dengan jelas dan detail. Kemudian hanya ide pokok yang cukup jelas. Ada kriteria-kriterianya.
Kemudian ini untuk yang kreatif. Nah, ini LKPD-nya. Di dalam LKPD-nya dirancang bagian perumusan masalah, benar nggak mereka melakukan rumusan masalah. Dikatakan rumusan masalah yang mereka buat itu sangat baik kalau apa? Oh, kalau mampu merumuskan 3 rumusan masalah secara jelas dan relevan. Walaupun jelas dan relevan, tapi cuma 2, maka nilainya 3. Skornya dikasih nilai 3. Kemudian kalau hanya 1, maka skornya cuma 2. Dia menuliskan juga 1, tetapi kurang jelas dan kurang relevan dengan apa yang dibahas kaitannya dengan artikel yang disajikan tadi. Kemudian kalau aspek yang memilih rumusan, nah ini tadi yang saya maksudkan ada kisi-kisinya dari Bapak Ibu pada saat mau membuat penilaian dan ada rubrik dari penilaian skor-skornya seperti apa. Itu. Nah, ini rubriknya menghormati, dia akan mendapatkan di sini akan dikasih poinnya 4 kalau apa, selalu menghormati guru dan seterusnya. 3 kalau apa, 2 kalau apa dan seterusnya. Ini kan aspek-aspek yang dinilai, menghormati, mengumpulkan tugas, kejujuran, afektif, aktifnya, kerjasamanya. Nanti nilai akhirnya jumlah dari skornya dibagi maksimal kali 100. Ini angket. Nah, tadi kan mengukur apa formatifnya juga kan, formatifnya dengan penilaian literasi digitalnya. Sangat setuju, setuju dan seterusnya. Ternyata mereka nggak setuju nih pembelajaran kayak gini menggunakan ini. Oh, berarti ganti. Berikutnya kita ganti berdasarkan apa? Berdasarkan ini hasil yang mereka kumpulkan dari penilai apa pengisian angket itu. Nah, tadi kan kolaborasi menggunakan 2 instrumen. Yang pertama angket dan lembar pengamatan. Ini angket yang diberikan kepada peserta didik. Satu indikator atau satu aspek dia menanyakan atau dibuat dengan dalam 2 pertanyaan atau pernyataan. Ini dua, 3, lebih dari 2. Yang angket juga. Nah, ini lembar observasinya. Jadi guru mengamati dari peserta didik selama proses pembelajaran untuk aspeknya bagaimana, aspek apa keterampilan kolaborasinya. Kalau apa kontribusi itu kalau ditulis semuanya kan panjang nih lembarnya nggak muat. Oh, berarti kontribusinya berapa nih skornya, 4, 3 apa 2, 1? Ada rubriknya itu ya Bapak Ibu. Oke. Sudah sedikit ada gambaran ya. Oh gitu.